Dan ternyata cupang tidak hanya sekedar bisa menjadi hobi, tetapi bisa menjadi suatu bisnis. Dan saya melihat itu. Nah, ini salah satu cupang saya yang paling senior ya. Umurnya, saya aja pas ambil ikan ini umurnya sudah 4 bulan lebih ya. Ada 1 bulan di mana pernah saya hampir tiap hari menonton lelang. Dan saya melakukan pembelian itu lebih dari 1 juta. Dan tidak ada orang rumah saya yang tahu. Nama saya Andika Sulhaji. Saat ini saya bekerja sebagai salah seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Dan saat ini saya sedang work from home ya. Karena adanya COVID, sudah hampir setahun saya work from home, jadi semua pekerjaan dilakukan secara online. Saat ini saya berdomisili di Kendari, Sulawesi Tenggara, di kampung halaman saya. Saya berpikir untuk pulang dulu karena Jakarta kasusnya semakin tinggi setiap harinya, dan kebetulan orang tua saya juga meminta saya untuk kembali, sehingga ya saya merasa untuk lebih aman untuk sementara waktu berada di kampung halaman saya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Selama work from home kurang lebih setahun ya, bahkan sudah setahun lebih 3 bulan, sangat banyak hobi baru yang saya tekuni saat ini. Yang pada awal work from home, saya betul-betul sangat hampir 24 jam bekerja di depan laptop ya, mulai dari pagi sampai ketemu pagi. Bahkan pada saat itu karena selisih perbedaan waktu antara Jakarta dan Kendari selisih 1 jam, sehingga ketika di sana pukul 7 malam, di sini pukul 8 malam, saya harus tetap bekerja dan menyesuaikan karena kondisi saat ini. Salah satu hobi yang menarik buat saya saat ini adalah mengurus cupang ya. Bukan dibilang sebagai seorang pebisnis, tetapi berangkat dari sebuah hobi atau kesenangan. Saya yang notabene tidak tahu menahu tentang dunia percupangan pada saat pertama kali dikenalkan cupang oleh salah satu saudara saya. Mungkin karena adanya kebosanan terhadap aktivitas yang terus-menerus bekerja dari pagi sampai malam setiap harinya di depan laptop, yang mungkin orang bilang work from home itu sebenarnya lebih memudahkan, tetapi pada kenyataannya sangat-sangat challenging ya. Karena sorry to say, mungkin banyak atasan-atasan yang tidak mengerti bahwa di rumah itu mungkin ada yang tidak kondusif, ada yang harus dilakukan, belum lagi harus membantu orang rumah. Nah, salah satu kejenuhan itulah yang membuat saya berpikir untuk menemukan hobi baru. Sehingga salah satu yang saya lakukan adalah melakukan ternak cupang. Kenapa saya memilih cupang? Karena saya melihat bahwa cupang itu sangat mudah diurus yang pertama ya. Selain itu, di sekeliling saya didukung oleh keluarga dan orang-orang yang memang sudah bergelut terlebih dahulu di dunia percupangan. Berangkat dari 1 ekor cupang yang saya diberikan secara gratis dari sepupu saya yang bahkan mati, itu membuat saya termotivasi. Terus saya meminta sepupu saya untuk mencarikan sepasang jenis cupang ya. Pada situ cupang pertama saya jenis plakat Nemo. Tua sekali nih Pak. Nah ini tuh Kak, umurnya sudah tua. Biasanya umur ikan cupang kan sekitar 2 tahun ya. Paling lama tuh 2 tahun lah. Limit. Nah itu biasanya sudah given banget lah kalau dia bisa hidup sampai umur 2 tahun. Nah ini salah satu cupang saya yang paling senior ya. Umurnya, saya aja pas ambil ikan ini umurnya sudah 4 bulan lebih ya. Sama saya ini sudah sekitar setahunan, berarti sekitar 1,5 tahun lah umurnya. Ini dari yang size-nya besar, sekarang tinggal mulai mengecil nih. Warnanya juga sudah. Warnanya pun dari yang bisa kita bilang warna multicolor ya. Ada warna merahnya, birunya, hitamnya. Sekarang sudah mulai luntur warnanya ya, tinggal dominan warna biru. Nah ini efek dari umur cupang yang sudah mulai terlalu tua. Ya bisa dilihat kan, tingkat keagresifannya juga sudah semakin menurun ya. Dia kebanyakan sudah tidak bisa slow motion ya ibaratnya, dan kebanyakan standby di dasar dari toplesnya, wadahnya. Dari 1 pasang itu saya mulai menonton yang namanya lelang di salah satu media sosial seperti Facebook, memfollow akun-akun cupang Instagram, menambah knowledge saya terkait dengan cupang. Ternyata saya melihat bahwa ternyata cupang ini sangat menarik dari segi warna, dari segi formnya, bentuknya. Dan ternyata cupang tidak hanya sekedar bisa menjadi hobi, tetapi bisa menjadi suatu bisnis. Dan saya melihat itu. Pertama-tama saya mengoleksi cupang, saya seperti maniak terhadap cupang. Ada 1 bulan di mana pernah saya hampir tiap hari menonton lelang, dan saya melakukan pembelian itu lebih dari 1 juta. Dan tidak ada orang rumah saya yang tahu. Saya hanya diam-diam saja.
Tapi itulah, karena ketertarikan saya dan antusiasme saya terhadap cupang itu sangat-sangat tinggi pada saat itu, sehingga setiap ada yang bagus, ada yang baru, saya langsung melakukan pembelian. Tidak peduli di mana lokasinya, yang penting saya mau mendapatkan cupang itu. Bahkan kadang-kadang ongkirnya lebih besar daripada harga cupangnya sendiri. Saat ini saya sudah memiliki cupang sekitar 40 ekor ya. Ada 40 toples saat ini yang tersisa. Sebelumnya juga banyak, tetapi banyak yang mati juga karena faktor lingkungan, cuaca. Dan saya juga memiliki aktivitas lain seperti bekerja dan sering keluar kota, sehingga saya tidak terlalu mengurusi cupang saya, sehingga banyak yang mati. Challengingnya di situ, karena cupang membutuhkan perhatian lebih dari pemiliknya. Artinya apa? Kita harus memperhatikan kondisi air, tingkat keasaman airnya. Makanya kita menggunakan beberapa bantuan seperti daun ketapang, obat biru ketika cupang sakit, garam ikan, dan tentunya kita juga harus mengetahui jenis-jenis makanan yang cocok buat cupang kita. Karena ternyata yang saya ketahui bahwa sangat banyak jenis-jenis makanan yang bisa diberikan oleh cupang, dan tidak semua cupang cocok terhadap makanannya itu. Artinya, saya sendiri memiliki beberapa varian makanan untuk cupang saya sendiri, seperti bayi udang, pelet, dan artemia untuk burayak-burayak ikan yang saya ternak atau yang saya breed. Untuk memulai memelihara cupang atau beternak cupang ya, yang pertama dilakukan adalah niatnya dulu. Karena kenapa? Karena dengan memelihara cupang itu membutuhkan alokasi waktu tersendiri, seperti membersihkan toples, mengganti air. Mungkin itu bisa berjam-jam, sehingga teman-teman sudah harus siap untuk mengalokasikan waktunya untuk melakukan hal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah minimal teman-teman mempelajari dulu lah. Nggak usah langsung banyak cupang, tetapi cukup 1-2 macam jenis cupang yang teman-teman pelihara. Teman-teman coba pelajari jenis-jenis cupang yang ada. Bagaimana mengurusnya, bagaimana makanannya, berapa kali sehari. Nah, kalau teman-teman sudah mulai tertarik dengan itu, berarti teman-teman sudah mulai mempersiapkan untuk memelihara cupang lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga tentunya ya melakukan eksekusi. Artinya teman-teman silakan mungkin mau belajar breed, silakan beli sepasang di breed, karena jujur untuk breed cupang itu sangat-sangat mudah. Untuk beternak cupang tidak serta-merta membutuhkan niat saja ya, tetapi ada alokasi keuangan yang kita butuhkan. Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita beli seperti toples, ya, makanan ikan, garam, sedokan air, dan beberapa keperluan-keperluan lainnya. Bahkan kalau mau serius lagi, kita bisa memberikan lampu khusus untuk ikannya. Untuk nominal budgetnya sendiri bermacam-macam, tidak ada budget standar ya, atau budget baku terhadap pengurusan cupang. Karena kalau kita lihat ya, kalau teman-teman tahu, cupang sendiri range harganya bermacam-macam, dari yang 10.000 bahkan ada ya. Tapi biasanya untuk ukuran yang bagus ya, untuk di Kendari yang saya lihat ini ukuran seharga 40.000, 50.000 itu udah cukup bagus. Ya, walaupun usianya mungkin masih relatif lebih muda, sekitar 3 bulan, tetapi biasanya untuk sekitar harga 40-50.000 ya itu sudah cukup bagus sih. Itu untuk 1 ekor ya. Kalau teman-teman memang mau untuk jangka panjang, beli 1 pasang ya, jantan dan betina untuk dilakukan perkawinan atau breed, istilah dalam percupangan, itu lebih baik. Artinya alokasi budgetnya ya sekitar 100.000 sampai 150.000. Itu untuk ikannya saja. Kotor di airnya. Itu anak-anakannya tuh umur 1 sampai 2 bulan lah. Yang paling susah itu sebetulnya adalah ketika kita habis breed ikan ya. Buraya kan itu kecil-kecil ya, kayak jentik nyamuk lah. Nah, 1-3 hari biasanya mereka masih bertahan, tapi biasanya sensitif tuh adalah setelah 3 hari ke atas. Kadang tuh ada yang hilang tidak tahu kemana, ada yang mati di bawah. Jadi betul-betul sangat harus berhati-hati lah menjaga dari wadah dari anak burayak ini. Kalau saya itu kalau yang di perubahan cuaca seperti panas hujan, jadi solusinya itu setiap botol direndahkan airnya, sama daun ketapang juga berguna. Ya, artinya airnya tidak penuh ya dalam 1 toples ini misalnya. Kalau misalnya cuacanya lagi tidak bagus ya, jangan seperti ini, jangan penuh seperti ini, tetapi mungkin sekitar segini ya. Jadi setengah dari kapasitas
air yang bisa ditampung di dalam suatu botol. Itu biar Itu ketika cuaca lagi tidak bagus ya. Karena ikan cupang kan ambil udara di Iya. ke atas, Jadi dia biasanya tuh menyimpan tenaga ya, lebih banyak di bawah. Sehingga kalau dia airnya ketinggian, dia butuh banyak tenaga untuk naik ke atas. Gunanya daun ketapang itu untuk menetralkan pH air. Jadi kan kalau kita di Kendari gunakan air pam, air sumur, kadang pH-nya berubah-berubah, ada yang berkapur. Gunanya daun ketapang itu untuk menetralkan. Dibantu dengan garam karena habitat ikan cupang kan di air tawar, tidak terlalu tawar, pasti ada zat garamnya sedikit. Biasanya juga daun ini digunakan cupang sebagai penghilang stresnya ya. Jadi dia biasa bersembunyi di bawah daun, atau mungkin dia biasanya standby di atas daun untuk membuat mereka tetap nyaman. Sama proses mutasi juga. Nah, Dipengaruhi dengan kualitas air. artinya daun ketapang ini mempercepat proses mutasi dari warna cupang. Kemudian teman-teman juga harus berpikir untuk mengalokasikan budget untuk pembelian toples ya. Toples pun bermacam-macam, ada ukuran yang 1 liter ya. Ada yang 2 liter. Kalau mau teman-teman yang free bisa juga, bisa menggunakan botol minuman ya. Seperti botol minuman air mineral yang 2 liter ya. Itu standar. Itu teman-teman bisa dapatkan di mana saja. Dibagi 2, digunting. Nah, sangat simpel. Tapi kalau teman-teman mau lihat estetikanya, keindahannya, biar terlihat cantik ketika dipasang, saya prefer untuk memberi toples. Karena selain melihat keindahan, kita juga bisa melihat pergerakan cupang secara utuh. Karena bentukannya yang bisa kelihatan secara penuh. Selain itu tentunya pakan. Pakan cupang juga menjadi salah satu konsentrasi sendiri ya. Karena teman-teman, sebenarnya pakan cupang tidak seberapa. Pakan cupang itu sendiri mulai dari harga 15.000 ya, sudah ada, sampai mungkin 20 atau 25.000 untuk yang size besarnya. Penggunaan pakan cupang sendiri relatif tergantung dari jumlah cupang yang teman-teman miliki. Kalau memiliki satu pasang itu bisa berbulan-bulan. Tapi kalau misalnya memiliki di atas 30 ekor atau 40 ekor ke atas, ya paling lama 1 bulan lah, satu bulan setengah. Karena sebenarnya cupang tidak harus setiap hari dikasih makan ya. Tapi untuk menjaga kesehatannya, terus pertumbuhannya, ada baiknya itu 2 kali sehari. Di pagi hari dan mungkin di sore hari atau di malam hari. Makan cupang juga tidak banyak. Kalau teman-teman tahu pelet ya, saya biasa mengalokasikan sekitar 10 butir pelet di setiap satu toples ikan sekali makan. Itu sudah lebih dari cukup sih, karena beberapa cupang juga biasanya saya lihat tidak menghabiskan ya. Tapi ada juga yang dihabiskan. Artinya untuk makannya sendiri itu sangat-sangat minim gitu ya. Jadi mungkin sekitar untuk pemula ya, untuk melakukan bisnis cupang, atau bukan bisnis cupang, tapi beternak cupang, yang dibutuhkan sekitar 150 sampai 200.000 ya. Kecuali teman-teman sudah mulai breed ya. Breed ini membutuhkan waktu, tempat, dan tentu budget tersendiri. Karena kenapa? Wadah yang kita sediakan itu harus khusus ya. Sebenarnya kalau teman-teman punya wadah di rumah, ember pun bisa jadi. Ember gelap yang kemudian ditutup dengan suatu wadah yang bisa menutupi, itu sudah bisa dilakukan breed. Sama tentu garam ikan ya. Tapi garam ikan juga nggak seberapa. Garam ikan satu plastik itu 5.000. Itu bisa dipakai bisa sampai 1,5 bulan. Dan itu hanya diberikan kepada toples ikan yang sudah dicuci saja untuk menjaga tingkat keasaman dari airnya itu. Cupang ini bisa menjadi potensi bisnis untuk kedepannya sebetulnya. Cupang sendiri harganya bervariasi ya. Teman-teman mulai dari harga 10.000 sudah bisa mendapatkan cupang, tapi mungkin masih anakannya ya. Rata-rata cupang yang saya lihat untuk di kota Kendari ini, untuk yang sangat standar ya, dari segi formnya, warnanya, umurnya, untuk ukuran bagus tuh sudah sekitar 50 ribuan ya. Tapi untuk beberapa cupang yang indukannya dari luar, itu bisa sampai menyentuh harga jutaan ya. 500 sampai 1 juta ke atas, bahkan bisa lebih kalau teman-teman lihat. Harga cupang tentu dipengaruhi oleh banyak faktor ya, dari kesehatannya ikan itu sendiri, ukuran badannya, umur ikan, warnanya terutama,
sama bentuk dari ekornya, foamnya, kemudian anal ikan atau ekor bawahnya, sama dasi ikannya. Itu faktor yang mempengaruhi dari harga ikan. Tentunya semakin bagus bentuknya, ya, warnanya semakin menarik, kesehatan ikannya semakin bagus, size-nya besar, tentu harga jualnya mungkin akan semakin lebih tinggi.